Selamat pagi, salam sejahtera untuk Pak Sofyan, SHMH, selaku dosen mata kuliah Hukum Pajak. Perkenalkan, nama saya Henry, NPM 200300015, semester 3, kelas ekstensi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan. Hari ini saya akan coba untuk memberikan penjelasan terkait tugas mata kuliah Hukum Pajak yang Bapak berikan terkait 4 topik yang terdiri dari pertama, sejarah pajak, yang kedua, pengertian pajak, yang ketiga, pengertian hukum pajak, serta keempat adalah kedudukan hukum pajak di Indonesia. Sejarah pajak di dunia, pada awalnya pajak belum merupakan sebuah pungutan, melainkan pemberian sukarela dari rakyat kepada raja, di mana jauh sebelum zaman Romawi dan Yunani kuno serta zaman Firaun di Mesir telah ada suatu wadah yang menguasai atau membentuk dan memerintah pemerintah, yang kemudian wadah tersebut kita kenal dengan istilah negara. Kemudian eksistensi pajak sebagai spesies dari jenis pungutan telah ada sejak zaman Romawi kuno, di antaranya pungutan pajak di Mesopotamia pada tahun sekitar 3300 sebelum Masehi, yaitu dengan adanya pajak dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dan simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria yang mendiami wilayah Mesopotamia pada saat itu. Selanjutnya, hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya penemuan dokumen sejarah yang tertulis di Mesopotamia, sehingga membuktikan bahwa pajak merupakan sebuah subjek yang memiliki sejarah besar dan sangat panjang, yang praktiknya telah dilakukan sejak ribuan tahun lamanya. Selanjutnya, pada awal Republik Roma, 509 hingga 27 sebelum Masehi, dikenal beberapa jenis pungutan seperti censor, questor, dan beberapa jenis pungutan lainnya. Kemudian ada dikenal juga istilahnya tributum sebagai pajak langsung atau pajak atas kepala yang dipungut pada zaman perang terhadap Roma sampai tahun 167 sebelum Masehi. Selanjutnya di zaman Julius Caesar pada tahun 100 hingga 44 sebelum Masehi dikenal istilah centesima rerum venalium yang merupakan pajak penjualan dengan tarif 1% dari omset penjualan. Dan di Italia dikenal dengan istilah decumai yang pungutan sebesar 10% dari para petani atau penguasa tanah. Namun pada sesudah abad kedua, penguasa Roma mengenakan pajak tidak langsung yang disebut dengan istilah Vectigalia seperti Portoria yang merupakan pungutan atas penggunaan pelabuhan. Selanjutnya pada abad ke-14 di Spanyol dikenal dengan istilah Alcabala yang merupakan salah satu bentuk pajak penjualan. Selanjutnya untuk sejarah pajak di Indonesia, sejarah panjang tentang pengenaan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan kolonial sampai dengan sekarang. Sehingga sebetulnya masyarakat Indonesia sebenarnya sudah tidak asing dengan istilah pajak, namun karena pengenaan tiap-tiap zaman berbeda dan di era sebelumnya cenderung merugikan masyarakat, akhirnya menimbulkan sifat resisten terhadap pajak itu sendiri. Selanjutnya, di Indonesia sendiri sudah ada pengenaan pajak sejak tahun 1311 oleh Kerajaan Majapahit yang saat itu dirajain oleh Kertarajarsa Jayawardana, yang dibuktikan dengan adanya prasasti pembebasan pajak warga desa Aden-Aden karena dianggap telah memiliki jasa kepada raja. Kemudian di Indonesia dilakukan pungutan berupa uang, peti, bahkan tenaga kerja, bertambah lagi pada tahun 1602 atau zaman VOC. Kemudian tahun 1830 sampai tahun 1870 kultur stil oleh Raffles. Dan oleh Laden pada tahun 1813 dikeluarkan pula peraturan Landry Tested Sale bahwa sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemilik tanah itu setiap tahunnya hampir sama besar. Kemudian penduduk menamakan pembayaran Landry itu sebagai istilahnya pajak atau duit pajak yang berasal dari bahasa Jawa, yang artinya sejumlah uang tetap yang harus dibayar dengan jumlah yang sama untuk setiap tahun. Selanjutnya, hingga saat ini sebuah lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan di negara Indonesia dikenal dengan istilah Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian untuk pengertian pajak, pajak itu merupakan iuran rakyat kepada kas berdasarkan undang-undang sehingga sifatnya bisa memaksa.
dan tidak ada membalas jasa secara langsung secara individu, atau bisa disebut juga iuran wajib yang dipungut pemerintah dari masyarakat selaku wajib pajak untuk menutupi pengeluaran negara dan biaya pembangunan. Namun pengertian pajak sampai saat ini belum diketemukan kesatuan pengertian pengertian atau definisi tunggal, karena hal tersebut tampak dari beberapa definisi menurut para ahli yang masih belum sepenuhnya sama. Jadi di sini saya coba mengambil beberapa ahli, salah satunya dari Profesor Dr. Jaidiningrat, yang mengartikan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara adalah suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. JJA Adriani, pajak tersebut merupakan pungutan oleh pemerintah yang sifatnya dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat penutup bagi pengeluaran negara. Kemudian, menurut Dr. A.J. Van den Tempel, pajak adalah prestasi dalam bentuk uang atau barang yang diperoleh penguasa dari rumah tangga swasta dengan kekuasaan politik tanpa ada jasa balik yang dapat ditunjukkan untuk setiap hal tersendiri. Selanjutnya, pengertian hukum pajak, hukum yang menerangkan mengenai siapa saja wajib pajak atau subjek pajak, dan apa kewajiban terhadap hak-hak pemerintah, objek pajak, cara penagihan, cara mengajukan keberatan, cara menghitung besaran pajak, dan lain sebagainya. Nah, hukum pajak tersebut merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Kemudian pengertian hukum pajak menurut para ahli, saya ambil dari beberapa ahli, di antaranya Bapak Rahmat Sumitro. Beliau menjelaskan hukum pajak merupakan suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dan menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak merupakan fiskal atau keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Kemudian untuk kedudukan pajak, hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa atau pemerintah dalam fungsinya sebagai fiskus atau pengutip pajak dengan rakyat dengan kapasitasnya sebagai wajib pajak. Kemudian di Indonesia untuk hukum pajak menganut paham imperatif atau pelaksanaan yang tidak dapat ditunda. Sebagai contoh, dalam hal mengajukan keberatan sebelum ada keputusan dari Direktur Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak terlebih dahulu harus membayarkan pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon kiranya kepada Bapak Sofian berkenan untuk memberikan koreksi atas pemaparan yang saya berikan. Terima kasih, selamat pagi dan sehat selalu.